Halo guys, balik lagi di Video Elite Motor. Kita panas-panasan lagi ya. Hari ini kita panas-panasannya lagi sama Mercedes-Benz GLA nih. Tapi ini Mercedes-Benz GLA yang spesial karena ini adalah Mercedes-Benz GLA 35. Sebelum kita ngomongin mobilnya, gue pengen ngasih sedikit informasi nih. Jadi GLA itu yang masuk ke Indonesia ada dua, ada GLA 200 dan ada GLA 35. Nah, GLA 35 itu kalau di luar negeri bukan versi yang paling kenceng, yang paling atas, tapi untuk di Indonesia dia yang paling atas, yang paling topnya lah. Oke, jadi kita lanjut ya ngomongin bagian depannya nih. Pertama-tama yang ngebedain antara GLA 35 dan GLA 200 itu adalah lampu depannya. Dia itu punya desain yang beda. Grillnya, kedua itu grillnya. Desain itu beda, kalau misalnya yang 200 itu diamond dan ada garis horizontalnya. Kalau yang 35 itu dia vertikal dan ada badge AMG-nya. Jadi cuman hal-hal minor aja yang ngebedain. Dan yang terakhir, ini nih, garis chrome di samping-samping ini. Kalau misalnya di GLA yang 200 itu dia full black. Oh ya, lampu depannya dia juga pakai multi beam LED headlight. Yang bikin GLA 35 itu lebih spesial adalah benda yang ada di dalam hoodnya ini nih, under the hood. Mesinnya. Dia itu pakai mesin inline 4 turbo yang ngasilin power 306 dan untuk torsinya 400 Nm. cc-nya juga 2000, jadi itu beda jauh banget dibanding sama GLA yang 200. Untuk yang 200 kan dia 1300. Dah tuh, mesinnya lumayan kan. Sekarang kita beralih ke gearboxnya. Dia itu pakai 8-speed gearbox. Abis itu ditambah sama AMG Speed Shift DCT. Buat kalian yang nggak tahu DCT itu apa, itu adalah dual clutch transmission. Jadi dia itu ngebantu dalam percepatan shifting si mobilnya. Perpindahan dari gear ke gear itu dia lebih cepet. Jadi mobil ini tarikannya lebih mantep. Ditambah sama ini turbo 4MATIC. 4MATIC itu adalah sebutan dari Mercedes yang artinya mobilnya all wheel drive. Tuh. Powernya 306, torsinya 400, 8 speed di city, all wheel drive. Udah kayak mobil rally banget. Ditambah nih sama ban ukuran 235/50 ring 19 untuk nge-support si all wheel drive-nya. Jadi gripnya itu dapet banget. Velg AMG wheels original dan disc brake-nya lihat nih. Yaitu ada bolong-bolongnya. Kalipernya juga AMG. Nah, disc brake bolong-bolong itu gunanya untuk ngebantu dalam mengurangi panas lah, mengurangi hawa-hawa panas. Jadi kalau kan lagi hard braking, mobil ini tetap bisa perform. Oke guys, depan udah, samping udah, mesin udah, ban dan velg, rem, pokoknya semuanya udah. Tinggal bagian belakang aja. Bagian belakangnya itu secara garis besar dia sama, yang ngebedain beberapa part ya. Kalau misalkan yang 35 dia itu ada spoilernya. Badge AMG udah pasti. Badge GLA 35 dan desain knalpotnya yang beda. Kalau ini tuh dia lebih bulat. Sedangkan untuk yang 200 itu dia kotak. Bagasinya dia ada kick sensor, ada power back door juga. Jadi mobil ini masih enak dipakai harian. Nah, untuk bagasinya dia punya ukuran sekitar 480 liter. Ada dividernya, tapi ini bisa dicopot kalau misalkan lu pengen nyimpen barang-barang yang gede. Karena ini RFT, jadi dia udah nggak ada ban serepnya. Di dalam sini dapat pompa nih. Kalau misalkan kenapa-napa di jalan. Ada P3K, tow hook, dan lain-lain. Pokoknya kelengkapan-kelengkapannya semua ada di dalam sini. Kalau misalkan bagasinya 480 liter masih kurang, jok bagian belakangnya itu bisa dilipat. Tapi dilipatnya itu dia masih manual. Jadi kayak ada tombol di samping, di bagian bahu jok belakangnya itu tinggal ditarik aja, ntar dia ngelipet. Gitu deh. Bagian belakang terakhir, sekarang saatnya kita ngomongin bagian dalamnya. Karena ada something special di dalam mobilnya. Let's go. Nah, sekarang kita udah ada di dalamnya GLA 35. Pertama-tama kita ngomongin dari joknya dulu. Joknya itu dia tengahnya
Alcantara. Bagian sayap-sayapnya ini nih, itu dia kulit. Jadi Alcantara itu supaya lebih sporty. Nah, di bagian dashboardnya ada motif-motif karbon, tapi ini bukan karbon asli. Dan seperti biasa, Mercy itu kalau bikin ambient light sungguh istimewa. Mungkin di terang-terang ini nggak kelihatan, cuman kalau malam enak banget. Full electric seat ya di bagian sini seperti biasa, tapi tilt and telescopic-nya itu dia masih manual. Nah, yang paling mencolok perbedaannya antara GLA 35 dan GLA 200 adalah seat belt-nya. Kalau GLA 35 itu warna merah, sedangkan untuk GLA biasa, GLA 200 itu dia warnanya hitam. Sisanya masih sama, MBUX, layarnya udah nyambung sama digital speedometer, AC-nya turbin. Ini ada ambient light-nya juga yang bakal berubah warna sesuai sama suhu yang kalian lagi atur. Nah, ini climate control. Di dalam sini dapat wireless charger, satu colokan Type-C, dan ada satu power outlet. 2 cup holder juga di sini. Mobil ini masih enak banget buat harian tuh, sampai ada wireless chargernya juga. Trackpad, dan di pinggir-pinggir handle-nya sini nih, tempat tangan kalian beristirahat tuh ada tombol-tombol untuk ngatur gearbox-nya, traction control, dan ada juga tombol untuk ngatur si suspension-nya karena ini GLA 35, bos. Tadi kan udah gue bilang layar depannya itu MBUX, jadi mobil ini udah support Apple CarPlay, Android Auto, pokoknya lengkap banget. Lu mau ngatur ambient light dari layar yang sini, setting semua mobilnya itu juga dari layar touchscreen ini. Tapi ada satu menu yang ngebedain nih, yaitu performance, dan gambarnya itu dia logo AMG. Kalau misalnya kita pencet, dia itu nunjukin semua aktivitas yang lagi dilakukan sama si mobilnya, kayak aktivitas mesinnya, engine output, engine torque, consumption, vehicle. Di vehicle itu dia ada G-force metering, pokoknya di sini udah lengkap banget. Tuh, nih, kalian bisa lihat sendiri tuh. Engine output, engine torque. Kalau kita injak, tuh, langsung kelihatan semuanya. Newton meternya, suhu oilnya, engine oil temp, transmission oil temperatur, tuh kelihatan semua di menu ini. Di Mercy-Mercy lain kan emang digital speedometer itu desainnya bisa kalian atur ya. Sama kayak di GLA 35 ini. Tapi ada satu desain namanya itu Super Sport. Itu selama gua nyoba-nyobain Mercy nggak ada, cuman ada di GLA ini. Dan desainnya itu gini nih. Tampilan utamanya langsung RPM. Habis itu yang sebelah kanan ini gua atur RPM lagi. Gunanya itu supaya saking sportinya gitu ya. Jadi ngelihatnya cuman RPM doang. Speedometernya tuh ada tuh kecil-kecil doang. Yang diutamain RPM supaya kalian nggak miss pas lagi di mode manualnya. Oke, jadi tadi kita udah ngomongin dashboard, layar, digital speedometer. Sekarang kita ngomongin setirnya. Setirnya itu punya desain yang sporty looking ya, flat bottom, ada branding AMG-nya, dan di bagian sampingnya nih tempat lu naruh tangan lu itu tuh dia kayak rata gitu. Jadi pas ngegrip, pas lu nyetir di mobil ini enak banget, feelingnya tuh langsung dapet banget. Ditambah sama mobil ini tuh yang handlingnya nimble, lincah, pokoknya enak banget. Jadi menambah apa ya? Menambah nilai keasikan lu naik mobil ini karena setirnya itu juga jadi enak. Pedal shifter gede banget, jadi kalian nggak bakal miss kalau lagi ganti gigi. Ditambah sama tampilan super sportnya itu kan. Nah, untuk tombol-tombolnya ini nih, tombol untuk multimedia di sebelah kiri dan cruise control limiter itu di sebelah kanan. Masih sama kayak Mercy-Mercy yang lain. Ada 2 tombol yang bikin mobil ini tuh jadi lebih mantep kalau dikendarain. Ini nih, yang pertama dial tombol ini yang gunanya untuk ngerubah driving mode. Driving mode-nya itu isinya juga ada snow, individual, comfort, sport, dan sport plus. Pas mobil ini masuk ke sport plus, langsung bunyi mesin, bunyi knalpotnya itu berubah. Kayak mobil ini tuh langsung ngajak kalian untuk ngebut gitu. Dan ada tombol yang bisa kalian atur-atur gunanya itu apa ya. Jadi sekarang tombolnya lagi gua atur di AMG Dynamics dan untuk ngerubah mobil ini ke mode manualnya. Buat kalian yang belum tahu, AMG Dynamics itu juga mungkin kayak extension dari driving mode selector. Tapi dia ngerubahnya itu lebih ke handling dan driving feeling. Mungkin kayak tuningannya dari AMG gitu. Oke, jadi tadi kita udah ngomongin bagian depannya.
Sekarang kita pindah ke bagian belakang. Kayak yang depan, joknya masih sama, Alcantara dan kulit jahitan merah, seat belt merah. Dan tadi gue lupa ngomong tuh di bagian depan, di bagian door trim ya, trim-trim di pintu itu dia ada Alcantaranya juga. Jadi mobil ini tuh Alcantaranya ada di jok dan ada di bagian pintu ya. Di tengah sini lu dapet 2 kisi-kisi AC, tapi bagian belakangnya itu nggak bisa ngatur AC sendiri karena mobil ini dual zone aja. Ada space lagi sini nih kecil untuk nyimpen mungkin uang-uang receh atau apalah itu. Dan ada 2 colokan Type-C juga kalau misalkan mau ngecharge. Isofix sudah pasti ada. Semua seatbelt di mobil ini warnanya merah kecuali yang bagian tengah nih. Nggak tahu kenapa tiba-tiba hitam ya. Nah untuk legroom dan headroomnya kita lihat ya. Kita ukur pakai jengkal andalan gua. Legroom itu 1,5 jengkal kurang lebih, dan untuk headroom itu sekitar 1 jengkal kurang sedikit. Enak lah buat lu pergi sama temen-temen lu ke makan atau kemana gitu ya, jalan-jalan. Ini tuh udah cukup buat dibawa sehari-hari. Lu pergi sama keluarga lu ke mall, belanja-belanja. Ukuran bagasinya kan juga tadi udah lumayan gitu. Diajak ngebut, diajak ke track, mobil ini juga bisa. Jadi mobil ini tuh serba bisa lah. Tuh, enak. Nah, di mobil ini lu juga dapat panoramic sunroof nih, jadi kayak ada 2 gitu. Yang bagian belakang sayangnya itu nggak bisa dibuka. Untuk yang bisa dibuka cuman ada di bagian depannya aja. Dan seperti Mercy yang lain, mobil ini pakai speaker dari Burmester. Nah, ini ada speaker juga di bagian belakang kepala penumpangnya. Jadi kalau misalnya lu dengerin lagu Bon Jovi misalkan, itu tuh kayak dibisikin gitu langsung sama Bon Jovi-nya. Ditambah sama speakernya yang kualitasnya bagus kan dari Burmester. Nih jarang ada di mobil-mobil lain nih speaker di atas sini. Oke guys, jadi kita sudah sampai di ending dari video. Kalau misalkan kalian pengen cobain mobil ini langsung, bisa datangin kita di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro, cari Elite Motor. Atau kalau mau lihat koleksi-koleksi mobil kita yang lain, bisa datangin Instagram yang ada di bawah sini nih. Oke? Kalau menurut gue di harganya mobil ini sangat-sangat worth it, dan pasti gue modif itu jadi mobil rally atau enggak mobil-mobil adventure karena dia udah crossover, udah all wheel drive, jadi tinggal ditambahin kayak lampu-lampu mobil rally atau kayak roof rail yang kayak gitu-gitu tuh pokoknya pasti gue bikin kayak gitu kalau kan gue punya duitnya ya. Oke, jadi thanks for watching, sampai ketemu di video berikutnya dan sampai ketemu di Elite Motor. Dadah.